Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Priyo Santoso. Saya akan membahas di bagian 5 dari kerja kelompok kita. Salam dari saya, terima kasih dan saya akan duduk kalian. See ya. Perkenalkan, nama saya Remus Alexandri Sampe dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Josaphat Kristen Zwingli dari kelas 11D. Saya bertugas sebagai editor dalam kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Abdan Nuzwa, saya dari kelas 11D, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yahya Maskur. Perkenalkan, nama saya Margaret Natasha dari kelas 11D. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Aladia Ronia Prasetyaningsih. Saya berasal dari kelas 11D. Halo teman-teman dan guru sekalian, nama saya Brian Tinata dan hari ini saya akan menerangkan materi PP tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua. Saya Abdan Nuzwa, saya dari kelas 11D. Saya akan menyampaikan bagian pertama. Bagian 1, latar belakang perubahan. Kedua, UUD 1945. Alasan perubahan kedua dilakukan: 1. Pemerintahan daerah terlalu terpusat dan belum demokratis. 2. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan TPR terhadap Presiden. 3. Perlunya kejelasan peran warga negara dalam bernegara. 4. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Perwakilan Rakyat atau seringkali didengar DPR, isi perubahan pasal 19. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 20. DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pasal 20A. DPR punya legislasi anggaran dan pengawasan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Pasal 22A. Tata cara pembentukan undang-undang ditetapkan dengan UU. Pasal 22B. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya. Pasal 25A menerangkan bahwa NKRI adalah negara kepulauan berciri Nusantara. Pasal 26 menerangkan bahwa penduduk adalah WNI dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Pasal 27 menerangkan bahwa warga negara Indonesia berhak dan ikut dalam bela negara. Pasal 28A sampai 28C adalah pengaturan hak asasi manusia secara lengkap dan rinci. Pasal 30 menerangkan bahwa warga negara Indonesia ikut dalam kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Bagian 5, simbol negara, lambang, bahasa, lagu kebangsaan. Pasal 36A. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sepasal 36B, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Pasal 36C, ketentuan lanjut tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur undang-undang. Nah, ini adalah 7 materi pokok perubahan kedua. 1. Pemerintah daerah. 2. DPR. 3. Wilayah negara. 4. Warga negara dan penduduk. 5. HAM. 6. Pertahanan dan keamanan. 7. Simbol negara, bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut. Baik, yang pertama, ada perlunya sistem ketatanegaraan yang lebih demokratif dan berdasarkan hukum yang lebih teratur. Yang kedua, perlunya perluasan jaminan hak asasi manusia.
Yang ketiga, ada perlunya desentralisasi yang lebih berorientasi pada daerah otonom. Yang keempat, yaitu tidak ada grand design yang jelas dalam 3 amandemen sebelumnya. Yang kelima, perlu adanya penguatan peran parlemen dalam hal mewujudkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat. Baik untuk adapun hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang keempat, itu akan dijelaskan oleh Margaret Natasha. Isi perubahan keempat, Undang-Undang Dasar 1945. DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dihapus. Pasal 22C, DPD dipilih melalui pemilu dan mewakili daerah. Pasal 6A, jika tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang meraih lebih dari 50% suara nasional dan 20% suara di lebih dari setengah provinsi, maka akan diadakan pemilu putaran kedua. Pasal 8, jika presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, tugas presiden akan dijalankan oleh Menlu, Mendagri, dan Menhan. Pasal 11, perjanjian internasional dan pernyataan perang harus disetujui DPR. Pasal 23B, negara memiliki bank sentral. Pasal 16, presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Perkenalkan, nama saya Yahya Maskur. Bagian 8, kekuasaan kehakiman pendidikan, ekonomi sosial, dan prosedur perubahan. Pasal 24, kekuasaan kehakiman diatur undang-undang. Pasal 31, hak pendidikan dan kewajiban negara memajukan ilmu pengetahuan. Pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional. Pasal 33, perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Pasal 34, fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara. Pasal 37, usul perubahan UUD dilanjutkan minimal oleh 1 atau 3 orang anggota MPR dan wajib diagendakan dalam sidang MPR.